Perpustakaan Universitas Bina Mandiri Gorontalo hadir sebagai ruang baca yang nyaman dan inspiratif. Dirancang untuk memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan. Setiap sudutnya tertata dengan pencahayaan yang nyaman, tempat duduk ergonomis, serta area diskusi yang kondusif bagi para pengunjung yang ingin berdiskusi dan bertukar gagasan. Perpustakaan ini telah terakreditasi A sejak tahun 2023. Banyak keunggulan yang dapat ditemukan di sini. Salah satunya ruang baca yang luas serta koleksi buku yang beragam dari berbagai genre, menjadikan setiap pengunjung dapat menemukan referensi yang dibutuhkan. Negara dengan budaya baca yang tinggi selalu maju dalam ilmu pengetahuan karena memiliki sumber daya manusia yang terbiasa berpikir kritis serta haus akan wawasan. Berdasarkan data World Most Literate Nation pada tahun 2016, Finlandia menduduki negara dengan persentase 100% minat baca tertinggi di dunia. Indonesia masih tercatat dengan minat baca terendah di dunia menurut UNESCO. Namun, data dalam Asia mencatat bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima dengan minat literasi yang terus berkembang di Asia Tenggara dengan persentase 96,53%. Hal ini menunjukkan meskipun minat baca masih menjadi tantangan, upaya peningkatan literasi di Indonesia terus berkembang. Beberapa program seperti literasi sekolah, perpustakaan digital, dan kampanye membaca semakin gencar dilakukan untuk membangun kebiasaan membaca di masyarakat. Di era informasi yang bergerak cepat, membaca bukan sekedar hobi, tetapi senjata untuk berpikir kritis, untuk mengembangkan kreativitas, dan menciptakan perubahan. Generasi hebat tidak lahir dari kemudahan, tetapi dari ketajaman berpikir dan keluasan wawasan. Semua itu berawal dari satu kebiasaan sederhana, yaitu membaca. Kita bisa membaca di mana saja, tetapi ketika kita mendengar aktivitas membaca, tentunya tidak akan terlepas dari perpustakaan. Karena perpustakaan hadir sebagai ruang inspirasi, tempat di mana minat baca tumbuh, kreativitas berkembang, dan ide-ide besar lahir. Faktanya, di era yang semakin canggih ini, budaya membaca di Indonesia semakin terkikis. Dominasi gadget atau gawai dalam kehidupan sehari-hari telah menggantikan buku sebagai sumber utama pengetahuan. Kecanduan gadget di kalangan anak-anak memang cukup memprihatinkan. Udah nggak aneh ya, melihat anak-anak sekolah zaman sekarang nih sibuk sama HP-nya sendiri entah itu. Kasus kecanduan gawai terhadap anak meningkat. Yaitu dengan menciptakan lingkungan yang mendukung akal literasi, seperti membuat nyaman ruang perpustakaan dengan menjaga dan tidak merusaknya. Selalu libatkan ruang perpustakaan dalam kegiatan belajar agar siswa dapat memperkaya wawasan, meningkatkan keterampilan, melakukan baca dan riset, serta menjadi lebih mandiri dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu, keterlibatan perpustakaan sangat penting dalam kegiatan belajar karena dapat meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Apalagi, perpustakaan telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Dulu, perpustakaan hanya identik dengan deretan rak buku yang tinggi dan juga suasana yang sunyi. Sekarang, perpustakaan telah mengalami banyak transformasi menjadi ruang lebih dinamis yang mendukung pembelajaran kolaboratif, diskusi interaktif, serta inovasi. Dulu, buku di perpustakaan hanya tersedia dalam bentuk cetak dengan kertas yang tebal dan juga berat untuk dibawa. Sekarang, selain buku cetak, tersedia juga buku digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti handphone. Hal ini juga dapat memudahkan pembaca karena mereka tidak perlu lagi membawa buku fisik kemana-mana dan dapat membaca kapan saja serta di mana saja. Untuk sistem layanan yang ada di perpustakaan, yang pertama kami menggunakan sistem OPAK. Di sistem OPAK sudah tertuang dalam satu website perpustakaan di bagian koleksi. Kita tinggal klik saja koleksi, akan muncul seluruh aplikasi yang digunakan perpustakaan. Untuk peminjaman dan pengembalian buku cetak, kita menggunakan OPAK.
OPAK ini merupakan salah satu layanan di sistem SLIM 9 bulan. Ini adalah tampilan OPAK yang biasa kita gunakan. Ketika mahasiswa ingin meminjam buku di sini, mereka tinggal mengklik salah satu judul yang akan mereka pinjam, sehingga mahasiswa tersebut tidak perlu lagi mencari di bagian rak tercetak. Misalnya, saya contohkan buku tentang manajemen. Ini akan muncul semua tentang kata kunci manajemen, lengkap dengan nomor ISBN-nya, nomor panggilnya, nomor klasifikasinya, dan lain sebagainya. Tata cara mahasiswa untuk mengambil buku adalah mereka melihat nomor klasifikasi atau nomor panggil dari punggung buku. Setelah itu, ketika mereka sudah mendapatkan buku, mereka akan masuk ke layanan sirkulasi. Di layanan sirkulasi, bagian tim peminjaman atau koordinator layanan pengguna akan memproses buku yang akan mereka pinjam. Ketika mereka meminjam di dalam, tetap akan diproses dalam satu aplikasi. Ketika mereka pinjam keluar, itu ada batas pinjam, yaitu 3 hari. Ketika mereka mengalami keterlambatan, tim koordinator layanan pengguna akan mengirimkan satu email ke email mereka atau nomor telepon mereka untuk pemberitahuan keterlambatan. Sehingga komunikasi dalam peminjaman ini tidak akan putus. Selanjutnya, selain buku, e-book, kami juga bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional dalam menghadirkan layanan-layanan koleksi lainnya. Seperti sini ada e-resource Perpusnas. Di sini lengkap, ada jurnalnya, jurnal berbasis terakreditasi nasional, jurnal terreputasi terindeks Scopus, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik mencari referensi lengkapnya di e-resource Perpusnas. Tinggal mendaftar menggunakan kartu anggota dan lain sebagainya. Di sini juga ada pembelajaran tentang aplikasi yang menyediakan pembelajaran tentang buku-buku mata kuliah pembelajaran SMK, MA, dan SMA sederajat di sini, di sistem informasi perbukuan ini. Jadi, di perpustakaan ini tidak hanya sebatas pembelajaran universitas saja, tetapi memang dilengkapi dengan pembukuan dari pembelajaran SMA, SMK sederajat. Saya akan menjelaskan sistem berkunjung ke perpustakaan. Kami pun sudah menggunakan sistem barcode yang di dalamnya adalah layanan SLIMS. Artinya adik-adik yang mau berkunjung ke sini tinggal men-scan barcode yang ada di layanan sirkulasi ataupun yang sudah kami sediakan di setiap meja pembaca dan langsung masuk ke layanan kunjungan. Nah, di kunjungan ini adik-adik bisa menggunakan ID anggota sebagai identitas masuk ke perpustakaan. Kalau mahasiswa menggunakan NPM, adik-adik bisa menggunakan nama lengkap dari adik-adik sendiri. Dan institusinya bisa dimasukkan nama sekolah adik-adik bersekolah. Seperti itu simpelnya. Saya Nurul Pratiwi Tanbipi, sebagai siswi di SMKS Bina Mandiri Bone Bolango, mendukung sepenuhnya gerakan membangun inovasi literasi kreasi akademik perpustakaan. Perpustakaan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan upaya literasi kreativitas dan inovasi di dunia pendidikan. Salam literasi!